Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri Rambe, NIM 1830-2035, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Sistem Perbankan Global dan Modern, mata kuliah fikih kontemporer. Pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dalam beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja hanya dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakannya dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dan sistem-sistem tersebut. Sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank. Maka terpeliharalah kepercayaan masyarakat kepada bank adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. 1. Integritas pengurus. 2. Kesehatan bank yang bersangkutan. 3. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Sebagaimana dikemukakan, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, pada khususnya perbankan pada umumnya, ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Oleh karena itu, dalam makalah kami hendak mendeskripsikan materi tentang rahasia bank itu. Pengertian rahasia bank dan teori rahasia bank. Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkupnya. Mengenai pengertian rahasia bank, bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perbankan. Adapun rumusan mengenai rahasia bank menurut kedua undang-undang tersebut adalah sebagaimana dalam adapun rumusan mengenai rahasia bank menurut ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, ketentuan pasal 40 ayat 1 menentukan bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 4. Ketentuan pasal 1 angka 6 tersebut diubah menjadi pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
98 yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dalam rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanan. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah, penyimpan, dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri. Baik apapun sebab apabila nasabah menyimpan ini tidak mempercayai bank itu di mana ia menyimpan simpanannya, tentu ia tidak mau menjadi nasabahnya. Terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu satu, teori rahasia bank yang bersifat mutlak. Teori ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan biasa ataupun keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. 2. Teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan umum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuk ke B, pelanggaran rahasia bank dan pengecualian rahasia bank. Secara tegas dinyatakan bahwa ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan perbankan. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh pasal 47 ayat 1. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh pasal 47 ayat 2. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 tersebut dapat sistem pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank. 1. Kepentingan perpajakan. Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 yang menentukan bahwa untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan pemerintah tertulis pada bank agar memberikan keterangan yang memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah. 2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPU PLN atau PUPN. 3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pembukaan untuk penerobosan terhadap ketentuan rahasia bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk kepentingan peradilan dan perkara pidana sebagaimana ditentukan oleh pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau
terobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk direksi dari bank yang ke bank bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut. 4. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabah. 5. Dalam menukar informasi antar bank. Menurut keterangan pasal 44 ayat 1 nomor 10 tahun 1998 bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank juga merupakan alasan untuk pembuka atau penerobosan ketentuan rahasia bank. Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. 6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, penyimpan atau ahli warisnya. Alasan-alasan pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank yang telah dikemukakan di atas pada dasarnya mengandung suatu kepentingan dari negara, kepentingan penyelesaian perkara, dan kepentingan di bank. Dalam hal nasabah penyimpan, dalam hal ini nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah tersebut. Selain pengecualian yang telah diuraikan oleh saya, KPK juga diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan tersebut didasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dalam ketentuan rahasia bank yang mendatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004. Dalam surat keputusan memuat penegasan hukum pada tentunya pasal 12 nomor Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan khusus atau lex specialis yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikannya dan penuntutan. Dengan demikian, ketentuan prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tidak berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi. C. Produk-produk dari Bank Islam. 1. Wada'ah ialah titipan atau uang surat-surat berharga atau deposit. Pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu dengan penuh amanah, antara barang titipan itu atas seizin penitip yang dapat digunakan untuk dimanfaatkan oleh pihak bank. 2. Madorabah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan oleh pihak pengusaha melakukan pengolahan hasil usaha bersama. Ini sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dibuat dan ditandatangani perjanjian. Umpamanya, sekiranya tertarik kerugian yang bukan karena penyelewengan atau keluar dari kesepakatan, maka pihak modal dan usaha sama-sama menanggung ruginya, yaitu dana dan rugi tenaga atau skill pihak perbankan dari pengusaha biasanya lebih berat.
berhati-hati dalam menjalankan peran masing-masing. 3. Musyarakah. Musyarakah ialah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang atau badan pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama dan berdasarkan besar kecil modal masing-masing. Demikian juga mengenai kerugian yang diderita dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Itu dalam masyarakat kita kenal istilah patungan atau joint venture di satu pihak dan pengusaha pihak lain. 3. Murabahah ialah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan atau pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membutuhkan pemenuhan kebutuhan produksi. Cara yang ditempuh ialah pihak bank memberikan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank tersebut. Pada saat itu juga pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disetujui bersama dan akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Yang telah ditetapkan, harga-harga tidak boleh berubah walaupun di pasaran harga naik atau turun pada saat jatuh tempo. D. Perbedaan investasi dengan pembungaan uang. Perbedaan investasi dengan pembungaan uang ada dua perbedaan. Pertama, investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena terdapat dalam unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya atau return tidak pasti dan tidak tetap. Yang kedua, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang pembungaan uang sesuai dengan definisi tersebut. Jadi dapat saya simpulkan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah atau penyimpan dan simpanan. Teori tentang rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat. Pertama, teori mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Kedua, teori nisbi, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan yang mendesak, misalnya kepentingan negara. Secara tegas dinyatakan bahwa ada dua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan perbankan. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 Ayat 1. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib. Baiklah,
demikian demikianlah yang saya sampaikan dari makalah kami. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.